Persekutuan yang berkati oleh Tuhan, saat ini pembacaan kita terdapat dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan dituliskan demikian dengan judul perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian jauhnya pembacaan kita pada saat ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom dan selamat pagi. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, itu semua karena kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena betapa baik Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih diberkati, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, terlebih kita masih menikmati nafas kehidupan. Sehingga setiap tugas tanggung jawab pekerjaan kita, aktivitas kita boleh lakukan dengan baik, dengan penuh keadaan selamat. Sehingga pada saat ini kembali kita terhimpun di rumah Tuhan ini yang kudus. Kita datang memuji, membesarkan akan kebesaran nama Tuhan. Dan saat ini judul khotbah kita pada pagi ini yaitu persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, yang sebagian besar belum pernah ia kunjungi secara langsung.
Dalam perikop hari ini, Rasul Paulus mendorong jemaat yang telah menerima kemurahan Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu dari dirinya, yakni hidup baru demi kemurahan Allah. Mereka dinasihati untuk mempersembahkan tubuhnya kepada Allah. Di sini juga ada peringatan kepada jemaat agar jemaat jangan menjadi serupa oleh pembaharuan budi sehingga dapat membedakan kehendak Allah. Jemaat di Roma diminta untuk hidup berpusat pada Kristus, bukan lagi berpusat pada diri sendiri. Menurut Paulus, proses selanjutnya dari hidup baru juga harus tercermin dalam kehidupan bersama di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus. Dalam hal ini, Paulus mendorong jemaat di Roma untuk saling mengenal dan saling menerima, serta menggunakan karunia Allah untuk bersama-sama membangun jemaat. Persekutuan yang berkati oleh Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini, Paulus mengajak orang percaya merespon kasih karunia keselamatan dengan memberikan seluruh hidupnya kepada Allah. Merespon kasih karunia itu dengan tindakan nyata, menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Ini adalah ibadah yang sejati, bukan sekedar hadir di gereja, menyanyi atau mendengarkan khotbah, melainkan menyerahkan seluruh keberadaan kita, tubuh, tenaga, pikiran, dan pilihan hidup sebagai persembahan kepada Tuhan. Mungkin kita pernah berpikir, kira-kira apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan sebagai alasan atas kebaikannya. Kira-kira apa yang saya berikan ini? Tuhan sudah terlalu baik bagi kita. Kira-kira jemaat sekalian pernah berpikir seperti itu? Tuhan setelah lo baik sama orang, kira-kira apa yang saya mau berikan sama Tuhan? Mungkin sebagian orang menjawab, saya mau berikan atau mempersembahkan uang, waktu, atau pelayanan. Jemaat sekalian, semuanya itu baik. Namun, Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1 ini menunjukkan bahwa persembahan terbesar yang Tuhan inginkan adalah hidup kita sendiri. Persembahan terbesar yang Tuhan inginkan adalah hidup kita sendiri. Bukan hanya 1 jam di gereja, bukan hanya sebagian dari penghasilan kita, melainkan seluruh keberadaan kita, baik itu pikiran, hati, tubuh, dan tindakan kita setiap hari. Inilah yang disebut sebagai persembahan yang hidup. Hari ini kita akan merenungkan apa artinya mempersembahkan hidup sebagai ibadah sejati dan bagaimana kita menerapkannya setiap hari. Yang pertama, mengapa harus memberi persembahan yang hidup? Kita lihat pada ayat yang pertama, kalimat pertama, di situ dikatakan, karena itu demi kemurahan Allah. Karena itu demi kemurahan Allah. Artinya bahwa seluruh kehidupan kita diberikan untuk menyenangkan hati Allah. Tubuh, jiwa, dan roh kita harus persembahkan untuk kemuliaan Allah. Orang yang menyadari
betapa penting dan berharganya kemurahan Allah bagi dirinya, tahu apa yang harus dia lakukan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, bagi orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, apa itu persembahan yang hidup? Kita lihat pada ayatnya yang pertama, kalimat yang kedua, di situ dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh itu sebagai persembahan yang hidup, artinya tubuh kita persembahkan dengan sungguh-sungguh kepada Allah merupakan persembahan yang hidup, penyerahan dan atau persembahan hidup kita bukan merupakan sesuatu yang hanya dilakukan sekali saja dalam proses pendewasaan Kristen. Yang dimaksud adalah hidup yang taat karena iman yang berkembang. Yang ketiga yaitu persembahan hidup adalah ibadah yang sejati. Kita lihat ayat yang pertama bagian C. Di situ dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati, Bapak Ibu, jemaat sekalian, adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita melakukan ibadah yang sejati? Dengan tidak mengikuti kehidupan dunia, tetapi mengikuti perilaku yang lahir dari akal budi yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Bila kita telah diperbaharui oleh Kristus, berarti kita telah menerima anugerah yang mulia, yang mengubah aspek hidup kita untuk tujuannya yang mulia. Oleh sebab itu, hendaklah kita tekun dan setia dalam hidup yang memperkenankan hati Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai umat dan kekasih-kekasih Allah, sebagai orang yang percaya, yang telah diselamatkan dan telah menggenakan hidup baru, kita tidak boleh sama dengan dunia lagi. Kita perlu berbeda dengan dunia. Kita perlu belajar seperti ikan laut, yang walaupun hidup di laut yang asin, tetapi tidak mengikuti atau tidak menjadi asin seperti air laut. Begitupun kita, tanggalkanlah hidup yang lama dengan hidup kudus. Kekudusan tersebut hanya mungkin terwujud jika kita mau berubah, yaitu berubah oleh pembaharuan budimu, artinya perubahan dalam kehidupan sebelumnya menjadi hidup yang mempersembahkan diri untuk kemuliaan Allah. Apa yang kita miliki di dunia pada akhirnya lenyap. Apa yang ada di dunia itu bersifat sementara. Namun sementara kita ada di dunia ini, kita diberikan karunia-karunia yang sekalipun berbeda-beda, tetapi semua itu sama di mata Tuhan. Paulus mengingatkan untuk tidak memegahkan atau menyombongkan diri, tetapi bagaimana kita hidup saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apapun karunia yang Tuhan Allah beri, lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang ikhlas, rajin, dan penuh sukacita. Pergunakanlah semua karunia yang Tuhan Allah anugerahkan dengan baik dan benar untuk kemuliaan namanya, sebagai bentuk persembahan terbaik kita. Akhirnya, biarlah kita masing-masing merenungkan, sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Melalui sikap
atau perilaku hidup kita, kiranya kita yang telah diperbaharui di dalam Tuhan mampu menunjukkan kualitas iman di hadapan Tuhan dan sesama kita, dimanapun kita berada melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan tidak pernah mencari persembahan yang megah atau ritual yang mewah, tetapi Ia rindu kita utuh, kudus, dan sepenuhnya diserahkan kepadanya. Persembahan yang hidup berarti setiap hari kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Itulah ibadah yang sejati. Biarlah setiap saat kita mau mengoreksi diri, kita mengambil waktu untuk mengevaluasi diri. Evaluasi diri yang baik akan memampukan kita mengambil langkah selanjutnya. Jika hari ini kita menjalani bahwa kita belum sepenuhnya hidup baru, mintalah Roh Kudus untuk terus menolong kita, memampukan kita. Terpujilah Kristus akan firman-Nya. Amin.